Jadi inilah kegiatan yang kami lakukan bersama BPTB, bersama pengajar praktek, bersama calon guru penggerak dan guru penggerak. Ya, terima kasih. Kami buka ya kegiatan ini dengan mengucapkan selamat dan sukses selalu. Terima kasih, selamat pagi. Langsung Bu Ero sampaikan kepada. Izin Bapak Ibu untuk saya berbagi hari ini tentang apa yang saya pelajari di dalam program guru penggerak. Terima kasih Bu Hera atas waktu kesempatannya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktu. Izin hari ini mungkin kita sama-sama belajar karena saya juga masih belajar di materinya dan di prakteknya. Jadi hal-hal baik ini mari kita sama-sama belajar. Saya tidak menggurui Bapak Ibu karena kita sama-sama belajar. Terima kasih Mem Retno tadi sudah luar biasa dengan trapesium usia kita sedikit memahami bahwa karakteristik anak itu berbeda dengan kita yang sudah dewasa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Izin, terima kasih juga Pak Jidan ya. Izin. Ya, hari ini saya berkesempatan untuk berbagi tentang segitiga restitusi, bagian daripada budaya positif di modul guru penggerak untuk 1 bulan terakhir. Nah, sebelumnya Bapak Ibu tadi Mem Retno sudah membagikan kertas. Mohon Bapak Ibu untuk berkenan kiranya untuk mengisi apa yang Bapak pikirkan dengan dengan gambar di slide kedua. Ya. Izin ya Pak. Ya. Oke, Bapak Ibu nih sebagai seorang pendidik kita sering menghadapi ini. Ada 3 foto atau 3 gambar yang saya hari ini hadirkan di dalam slide. Mohon izin Bapak Ibu untuk mungkin menuliskan di kertas ya, untuk apa yang Bapak Ibu rasakan, respon ketika melihat gambar 1 yang lebih besar, gambar 2 yang sepertinya mereka sedang melakukan sesuatu yang berkaitan dengan naik ya, pendakian. Dan yang ketiga itu masalah yang umum banget dihadapi ya. Oke, Bapak Ibu sebagai seorang pendidik ya, sebagai seorang among atau pendidik, bagaimanakah kita meresponinya? Izin untuk Bapak Ibu, saya mohon berkenan menuliskan apa yang Bapak Ibu rasakan sebagai bagian dari respon ketika melihat gambar di depan. Ya. Bapak Ibu adakah yang sudah selesai? Saya melihat Bu Hanifah sepertinya sangat konsen. Masalah siswa atau hal-hal yang biasa kita hadapi sehari-hari karena kita adalah seorang pendidik. Ada yang mungkin sudah sangat-sangat makan asam garam tentang hal ini ya. Tapi ada juga yang masih merintis. Tapi intinya adalah kita sama-sama sudah menghadapi hal ini. Apa respon kita ketika diperhadapkan dengan hal seperti ini? Ya, Bapak Ibu ada yang bertanya? Bu Nendri mungkin? Ya. Ketika melihat gambar ini memang kita merasa ada rasa prihatin ya. Tapi di balik itu juga kita bilang, oh ini anak-anak remaja yang masih mencari identitas diri. Kemudian yang sana itu dia kelompok ya, kelompok di mana kalau mereka dalam suatu kelompok itu pasti merasa senang membuat sesuatu kejadian-kejadian gitu ya. Kadang-kadang mereka tidak sadar gitu ya bahwa itu sudah mengganggu lingkungan mereka gitu ya. Kemudian yang kedua yang merokok ya, saya juga merasa prihatin atau kita semuanya. Nah, padahal sebenarnya mereka udah tahu bahwa yang namanya merokok itu pasti merusak kesehatan gitu ya. Nah, ketika ketemu seperti ini, kalau saya tanya berapa kali kamu atau sudah berapa kali dalam 1 hari merokok gitu ya, kamu bisa kurangin nggak? Tahu nggak apa yang bahayanya gitu ya? Dari pendekatan ya, secara kesehatan kita harus kita pertanyakan ke dia. Jadi dengan kesadaran sendiri nanti dia bisa mengurangi gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ini ngumpul anak-anak yang mungkin mereka pulang sekolah cepat gitu ya.
kemudian akhirnya mencari tempat-tempat tongkrongan dan merasa mereka di situ ada kenyamanan gitu ya kelihatannya gitu ya, seperti menunggu waktu gitu ya untuk pulang ke rumahnya ketika waktu belajar sudah selesai sebenarnya. Mungkin ini pulang tapi belum waktunya gitu ya, sehingga mereka mencari kesempatan untuk nongkrong gitu. Baik, terima kasih Bu Nendri ya. Itu pemaparan yang luar biasa bagaimana Ibu melihat dari sudut pandang Ibu, dan saya menangkap hal-hal positif di dalam penjabaran Ibu tentang respon Ibu ya. Terima kasih Bu Nendri ya. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Ya, Pak Herman, silakan Pak Herman. Ya, jujur memang saya posisi Pak. Yang kedua adalah refleksi diri. Apakah kita ketika mengajar sudah sedekat dengan siswanya atau belum? Ya kadang kita hanya mengajar, ya udah materi sampai anak bisa selesai, tapi nggak ada pendekatan ke anaknya seperti ya mungkin di negara-negara Jepang bisa kita contoh. Kedua, saya prihatin sama sekolah sama gurunya itu bisa-bisaan guru lagi ngajar kok anak merokok. Itu sekolah mana, gurunya siapa? Ya itu aja sih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Herman ya, luar biasa. Saya percaya guru-guru 53 adalah guru-guru hebat, guru-guru luar biasa yang punya pemahaman, punya keyakinan, dan juga kemudian dijabarkan dengan tata kalimat narasi yang begitu luar biasa. Terima kasih Bu Nendri dan Pak Herman. Oke, ini adalah gambar ataupun pertanyaan pemantik untuk masuk ke tadi slide sebelumnya Pak ya. Judulnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah bagian daripada budaya positif yang memang diharapkan dikembangkan dan menjadi bagian dari keseharian di sekolah. Oke, kemudian lanjut Pak. Pak. Oke, sebelum ke pemahaman, pengertian dan juga penjabaran tentang segitiga restitusi, kita mau melihat dulu nih, kita itu tipe guru yang mana? Ketika kita meresponi gambar yang tadi, apakah tipe yang senyum, tipe yang bersedih, atau tipe yang kemudian alisnya sampai ke bawah. Atau tipe yang marah. Ya, Bapak Ibu, gambar tadi kemudian kita coba refleksikan dengan diri kita. Kita itu tipe yang mana? Ya. Satu tipe. Menyikapi gambar tadi, gambar yang tadi adalah gambar yang pertama itu ada siswa merokok, kemudian ada siswa yang melanggar aturan, melanggar pagar sekolah dan terlambat. Itu hal-hal yang memang sangat biasa kita hadapi Bapak Ibu. Nah, kemudian pertanyaan pemantik tadi kemudian dikaitkan dengan kita. Ketika berhadapan dengan situasi tersebut, kita itu tipe yang mana? Apakah tipe pertama, kedua, ketiga, keempat? Kedua. Kenapa tuh? Kedua. Masing-masing kita punya style Bapak Ibu, masing-masing kita punya cara karakteristik ya. Tapi kemudian hari ini kita sama-sama belajar. Saya juga masih dalam tahapan belajar untuk melihat seperti apa sih sebenarnya tipe ideal ketika meresponi permasalahan yang tadi dalam gambar. Silakan Bapak Ibu. Ya, kembali ada seorang tokoh yang bernama Gosen membuat sebuah penelitian dan akhirnya menuliskan bahwa tipe-tipe pendidik, tipe-tipe guru itu ada 5, disebut dengan posisi kontrol. Yang pertama, tipe guru yang meresponinya dengan memberikan hukuman. Yang kedua, tipe guru yang meresponi kasus yang pertama dengan memberikan kalimat yang memang tidak kasar, tapi membuat anak itu merasa bersalah. Yang ketiga, tipe yang mendukung anak, mengiyakan, itu disebut dengan tipe teman. Enggak apa-apa. Ya. Yang kemudian yang keempat adalah tipe pemantau. Tipe pemantau adalah tipe yang memberikan, yang melihat situasi dari sudut pandang ketentuan ataupun peraturan sekolah. Sedangkan tipe yang kelima adalah tipe manajer. Tipe manajer adalah tipe yang berusaha untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Ya, Bapak Ibu tadi tulis responnya
itu nanti kita bisa sesuaikan ya Bapak Ibu. Ketika tadi responnya, oh saya akan marah, maka mohon maaf kita masuk ke posisi kontrol penghukum. Oh saya akan kalem, tapi saya akan memberikan dia pernyataan-pernyataan yang membuat dia merasa bersalah. Berarti kita di posisi kedua. Atau mungkin Bapak Ibu, dan saya yakin ini sebagian besar ada di sini, kita adalah tipikal guru. Saya rasa ya Bapak Ibu ya, harapan saya dan saya yakin kita adalah tipe yang ada di bagian kelima, yang kita berusaha untuk menstabilkan situasi, memvalidasi dan juga nanti meyakinkan mereka tentang tindakan kedepannya yang disebut dengan tipe manajer. Wah, apa nih? Oke, Bapak Ibu, tipe manajer ya. Segitiga restitusi itu berkaitan dengan bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai tipe manajer. Tipe manajer adalah posisi terbaik di mana kita bisa menjadi seorang teman bagi peserta didik dan juga sebagai seorang pemantau. Artinya kita melihat apakah anak kita itu memang sudah melanggar aturan, tapi kita bisa menjadi teman bagi mereka. Itu tipikal posisi kontrol yang kelima, yaitu tipe manajer. Tipe manajer inilah kemudian pertanyaannya, apakah yang disebut dengan segitiga restitusi? Saya juga baru kemarin ya Bapak Ibu belajar, ini ada sesuatu yang baru, walaupun saya pernah dengar dari Bu Rahma, karena Bu Rahma sudah lebih awal, tapi kemudian apa itu? Nah kemudian 1 bulan yang lalu saya kemudian diberikan kesempatan. Hari ini kalau berkenan kita sharing Bapak Ibu. Ya, ya. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri serta bertanggung jawab. Jadi pada akhirnya kita sebagai pendidik itu dihadapkan pada pilihan, apakah kita mau jadi penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau, atau tipe manajer. Ketika kita tipenya tipe manajer, maka kita harus mau tidak mau melaksanakan segitiga restitusi di tempat kita mengerti. Oke, Bapak Ibu, segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau kalau di rumah orang tua untuk membuat peserta didik itu memiliki karakteristik yang mandiri serta bertanggung jawab. Saya terlalu cepat. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, segitiga restitusi itu kemudian memiliki 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tahapan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi dari gambar pertama yang tadi, ketika kita sebagai seorang guru, posisinya manajer, ingin membuat perubahan di dalam diri peserta didik, maka 3 tindakannya adalah segitiga restitusi. Tahapannya, yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Penjabarannya Bapak Ibu kita sama-sama lihat ya Bapak Ibu ya. Ini disebut segitiga karena posisi atau perannya sama-sama penting. Tidak ada yang lebih kecil, tidak ada yang lebih besar. Mereka posisinya sama. Benar ya Pak Arif ya? Segitiga ya Pak ya? Sama-sama ya, dilihat dari sudut manapun mereka sama gitu ya Pak ya. Oke, semuanya penting. Ya, segitiga restitusi tahapannya ada 3. Yang pertama, ketika menghadapi masalah distabilkan dulu. Kemudian divalidasi dan diyakinkan. Izin ya Pak? Oke. Ya, segitiga restitusi itu poin pentingnya, kalimat kuncinya atau pemahaman kita untuk memudahkan kita memahami adalah ketika menstabilkan identitas, maka itu masuk ke kategori pengertian. Kemudian ketika kita memvalidasi tindakan yang salah, itu support, dukungan. Dan ketika kita menanyakan keyakinan, itu sebuah komitmen. Ketika menghadapi masalah, maka kita memilih menjadi seorang manajer Bapak Ibu, dan kita melakukan tahapan pembenahan dengan kita memilih cara pembenahannya dengan segitiga restitusi dengan 3 tahapannya. Maka untuk memudahkan kita memahami, untuk tahapan pertama stabilkan identitas itu dengan kata kunci pengertian. Untuk tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu kata kuncinya dukungan. Sedangkan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, kata kuncinya adalah komitmen. Izin Bapak Ibu kita belajar bersama 3 tahapan ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Lagi sakit ya Pak? Segitiga restitusi adalah usaha kita untuk mencapai perubahan sebagai budaya positif
menstabilkan identitas, prinsipnya adalah yang pertama. Pada tahapan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas, prinsip yang pertama, berbuat salah itu adalah hal biasa. Mereka telat, mereka merokok, mereka meloncati pagar, itu adalah hal biasa. Karena yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, guru harus mampu menggeser identitas dari mereka yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi mereka nanti yang sukses karena menghindari kesalahan. Yang ketiga, guru dilarang mengkritik. Bapak Ibu, saya dengan teman-teman kemarin juga kami tertampar dengan materi ini ya. Karena kan selama ini kan seperti yang kata Mem Retno, kita ini selama ini salah. Kita hanya menuntun, kita tidak mengontrol anak, kita hanya menuntun. Karena anak adalah pribadi yang merdeka. Oke, nah ketika kita ingin melaksanakan segitiga restitusi, maka yang pertama kita lakukan, tahapan yang pertama kita lakukan adalah stabilkan keadaannya, stabilkan identitas peserta didik yang melakukan kesalahan tersebut. Dengan cara yang pertama, pahami bahwa kesalahannya adalah bagian dari prosesnya dia untuk menjadi dewasa, berkembang. Yang kedua, kita harus bisa membuat pemahamannya dia bergeser dari dia yang gagal menjadi dia yang akan berhasil. Karena dia akan menghindari kegagalannya di kemudian hari. Yang ketiga adalah bagaimana kita meresponi dengan kalimat-kalimat dan tidak diharapkan mengkritik anak tersebut. Nah, maka muncul lantas kalimat-kalimat atau narasi atau pernyataan seperti apakah yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi anak bermasalah di tahapan yang pertama. Silakan Pak. Oke, tadi izin ya Bu Revina ya. Ada Bu Revina ya? Bu Revina, tadi saya pinjam gambarnya satu anak ya. Memang membutuhkan sesuatu. Misalkan ketika dia bermasalah maka dia merokok, berarti kita harus mengakui bahwa dia punya masalah. Pelampiasannya yang salah. Betul. Yang ketiga, pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan dengan nada yang tidak menghakimi itu adalah bagian paling penting. Ketika kita ingin memvalidasi, validasi berarti mensahkan. Nanti kita lihat tayangannya Bapak Ibu ya, kita lihat nanti contoh segitiga restitusinya. Oke. Maka di bagian kedua, validasi tindakan yang salah yang dilakukan peserta didik, kalimat-kalimat yang diharapkan yang kita sampaikan ke peserta didik kita yang membuat masalah adalah, silakan Pak, izin Pak. Kamu bisa saja bertimbang lebih gegabah lagi dari ini. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu? Jadi kalau kita lihat dari narasi-narasi kalimatnya, tidak ada kalimat yang menghakimi. Ketika anak sudah telat, ketika anak sudah merokok, ketika anak sudah meloncati pagar, mereka di tahapan pertama tadi mereka memberikan pengertian. Di tahapan yang kedua, mereka memberikan dukungan. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari sekedar merokok. Luar biasa seorang guru yang bisa menyampaikan itu kepada peserta didiknya yang sudah melakukan kesalahan. Nah, ini disebut dengan validasi tindakan yang salah. Oke, Bapak Ibu, kemudian setelah kita tadi memberikan pengertian di tahapan pertama, memberikan dukungan di tahapan kedua, di tahapan ketiga adalah kita menanyakan keyakinan. Ketika anak itu sudah mulai kita gali bahwa itu perbuatannya benar, kemudian kita memberikan pengertian di tahapan kedua, di tahapan ketiga kita menanyakan apakah anak itu mau melakukan sebuah perubahan. Disebut dengan tahapan menanyakan keyakinan. Tahapan menanyakan keyakinan saat perilaku telah divalidasi oleh guru bahwa dia bukan orang gagal, dia masih bisa berhasil, maka nanti peserta didik itu akan dengan sendirinya menemukan motivasi untuk melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan yang dia yakini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ketika kita sudah menstabilkan identitas anak tersebut, ketika kita sudah memvalidasi kesalahannya, maka tahapan yang ketiga adalah kita menanyakan keyakinan. Di tahapan ini kemudian anak akan dengan sendirinya muncul motivasi dari dirinya untuk memperbaiki keadaannya.
Maka di tahapan menanyakan keyakinan, harapannya kalimat narasi yang kita jabarkan adalah yang pertama, sebagai keluarga dalam satu kelas, apa yang kita yakini? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati ini Bapak Ibu? Kalimat-kalimatnya ketika di tahapan ketiga untuk meyakinkan anak. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Yang keempat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Bapak Ibu, kalau kita cermati semuanya diakhiri dengan tanda tanya. Di tahapan ini, tahapan meyakinkan, menanyakan keyakinan di tahapan terakhir itu untuk mencapai perubahan yang dilakukan sendiri oleh anak. Maka semuanya diakhiri dengan tanda tanya. Ya, Bapak Ibu, jadi tadi anak merokok, anak terlambat, anak melompat pagar. Kita sudah memberikan pengertian di tahapan pertama yang disebut dengan menstabilkan identitas. Kita kemudian juga memberikan dukungan di tahapan kedua yang disebut dengan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, kita harus membuat mereka mau berbenah dari dalam dirinya untuk mencapai perubahan yang disebut dengan menanyakan keyakinan. Tahapan ini kalimat-kalimat yang disarankan untuk kita munculkan ada kalimat-kalimat seperti tadi, diakhiri dengan pertanyaan. Apakah kamu mau mengubahnya? Dan sebagainya. Nah, contohnya adalah bisa Pak? Kita mau lihat Bapak Ibu video bagaimana segitiga restitusi dilakukan di sekolah dan hasil akhirnya adalah sebuah perubahan. Oleh guru yang kemudian membuat anak yang awalnya masuk ke kelas kemudian berakhir dengan senyum. Bapak Ibu, ini disebut dengan segitiga restitusi. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menjalankan atau melaksanakan segitiga restitusi adalah yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai yang kita yakini. Dia tadi marah-marah, kemudian gurunya mengaitkan apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas, ternyata anak itu kemudian menyadari itu tidak sesuai. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Segitiga restitusi tidak akan bisa kalau yang melakukan kesalahan tidak ada inisiatif untuk memperbaiki. Tapi tadi kita lihat anak perempuan, murid perempuan datang marah-marah setelah kemudian bertemu gurunya, dia kemudian bersedia melakukan sebuah perubahan. Yang ketiga, pemecahan masalah harus sesuai dengan masalah yang ada. Masalahnya karena perempuan itu tadi dituduh sebagai tukang fitnah. Maka kemudian dia harus bersabar. Ketika tuduhan dialamatkan ke dia kemudian membuat pernyataan bahwa kedepannya dia akan lebih sabar. Sesuai masalah dengan permasalahannya, masalah dengan solusi permasalahannya. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat salah. Jelas, perempuan tadi kedepannya akan proaktif katanya, akan lebih sabar. Yang kelima, pihak yang salah perlu mendedikasikan waktunya. Jelas, untuk memperbaiki masalah tadi yang peserta di perempuan perlu untuk melakukan upaya perdamaian dengan teman-temannya yang tadi menuduh dia sebagai tukang fitnah. Ini adalah hal-hal yang perlu untuk kita lakukan, perhatikan dalam segitiga restitusi Bapak Ibu. Terakhir, dengan melakukan segitiga restitusi, maka harapannya yang pertama, peserta didik menjadi lebih kuat secara pribadi karena dia tidak dicap menjadi pribadi yang gagal, maka kemudian dia menemukan kekuatan dari dalam dirinya untuk melakukan perubahan. Yang kedua, membuka wawasan peserta didik agar dapat menyelesaikan permasalahannya. Tadi contohnya, anak itu menemukan sendiri solusinya. Dan yang ketiga, tujuan atau manfaat segitiga restitusi adalah peserta didik semakin percaya diri
mandiri dan juga merdeka. Ini adalah hasil akhir dari sebuah budaya positif yang disebut dengan segitiga restitusi, di mana anak melakukan kesalahan tidak dihukum, tapi anak diupayakan agar dia menemukan cara untuk menyelesaikan masalahnya tanpa harus membuat dirinya dicap atau menjadi pelanggar. Jadi Bapak Ibu, sampai di sini terima kasih. Oke, adakah pertanyaan Bapak Ibu? Mungkin ada tambahan, ada tambah. Terima kasih Bu Revina, silakan Bu. Terima kasih Pak Dodi. Iya. Mohon maaf izin bertanya. Bagaimana seorang guru apabila sudah melakukan upaya untuk memperbaiki siswa gitu yang bermasalah, tapi dalam diri siswanya itu yang tadi seperti dikatakan Pak Doli bahwa keberhasilan segitiga restitusi itu ada kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalahnya. Tapi apabila siswa ini sudah berkali-kali minat gitu ya, diajak bicara secara dari hati ke hati, mungkin gitu ya, tapi dalam dirinya tuh ya aja, tapi nggak ada actionnya gitu Pak. Kita sebagai guru batasan itu harus seperti apa, dan langkah selanjutnya apabila perubahan itu belum terjadi, apa yang harus kita lakukan? Ya. Pak Dodi, terima kasih, bagus banget materinya, itu saya ketrigger juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bu Revina. Ini juga menjadi permasalahan ya. Mungkin juga bukan di SMAN 53, tapi hampir di seluruh mungkin ya, di seluruh dunia pendidikan ya. Apalagi jenjang SMA kan yang memang secara pemikiran sudah dewasa ya Bu ya, bahwa mereka sudah punya kehendak bebasnya, dan kemudian mereka juga sudah menginginkan mereka hidup sesuai zamannya, gitu ya. Yang misalkan kita bilang bahwa oh kamu merokok itu tidak baik bagi kesehatan, mereka pikir itu keren karena zaman sekarang merokok katanya keren gitu ya. Jadi akhirnya ya ini bentrokan antara pemahaman kita sebagai guru dan juga pemahaman anak. Kemudian tindakan kita kadang-kadang ya seperti bentur dengan tembok gitu ya Bu ya. Kita sudah usaha seperti segitiga restitusi tadi, tapi kemudian ternyata poin utamanya ketika dalam diri pelaku ataupun peserta didik tidak tergerak, maka itu akan kembali ke nol. Segala sesuatu yang dikalikan nol akan menjadi nol, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi seberapapun usaha kita, misalkan 1 juta dikali dengan nol respon anak, maka hasilnya nol, gitu ya. Oke, ini menjadi dilema Bapak Ibu, termasuk juga Bu Revina ya. Saya memahami karena kita sama-sama belajar, tidak semua kasus memang akan langsung bisa ya terselesaikan dengan segitiga restitusi, tapi kalau pemahamannya Ki Hajar Dewantara, anak itu kan memang merdeka Ibu. Ada fase di mana anak itu akan belajar dengan semua hal yang terjadi dalam hidupnya. Fase itu akan membuat dia nanti menjadi bijaksana dan menjadi pribadi yang merdeka di kemudian hari. Seperti yang kata Mem Retno tadi dalam puisi, kita itu hanya bisa menuntun anak karena kita seperti seorang petani atau tukang kebun ya. Kita hanya bisa merawat. Mereka punya dunianya sendiri, mereka punya pemikirannya sendiri. Tapi di titik ini ketika pertanyaannya Pak Dodi dan mungkin Mem Retno atau Bu Hera, ketika kami sudah melakukan tindakan segitiga restitusi tapi hasilnya belum maksimal, kalau saya pribadi saya berharap kita jangan jemu-jemu ya Bu Revina ya, kita lakukan terus sampai kapan ya. Kalau saya pribadi sih berharap sampai memang anak itu menemukan poin ya, poin yang membuat dia akhirnya bisa berputar ya. Apa namanya ya, saya lupa. Istilahnya poin yang bisa membuat dia akhirnya kembali menjadi pribadi yang seperti kita harapkan. Jadi kalau dari saya, ketika pertanyaannya Bu Revina tadi, apa yang kita lakukan ketika sepertinya segitiga restitusi itu tidak direspon anak, maka saran saya dan mungkin kalau saya di posisi ibu,
kalau boleh memberikan pendapat ya Bu ya, saya akan terus melakukannya sambil terus berkonsolidasi, berkonsultasi dengan pihak yang lebih tinggi dari saya. Dalam hal ini kan ada kepala sekolah dan juga mungkin nanti dari dinas pendidikan. Nah, utama komunikasi dengan orang tua. Mungkin seperti itu Bu Revina ya, karena memang segitiga restitusi ini tidak langsung memberikan hasil 100%, tapi ini adalah budaya menumbuh kembangkan usaha kita menumbuh kembangkan budaya positif. Salah satunya adalah permasalahan diselesaikan oleh yang membuat masalah, maka ketika anak yang membuat masalah maka dia diharapkan menyelesaikan masalahnya. Tugas kita adalah menuntun dan mendampinginya. Kira-kira begitu Ibu ya. Oke. Ada lagi? Terima kasih Bu Revina. Ya. Terima kasih. Saya ingin menanyakan tadi dari segitiga restitusi ya. Iya. Itu kan ada 5 ya. Tapi yang dikatakan itu kan ada 3 bagian, hanya jadi manajer, kemudian sebagai teman atau sebagai pemantau. Apakah seorang guru tidak boleh menjadi hal yang pertama sebagai penghukum dan memberi rasa anak itu bersalah? Iya. Padahal kalau kita tahu dalam pendidikan itu bahwa jika seorang anak, ini mungkin dari pendidikan saya yang dapatkan ya, bahwa seseorang anak ketika dia mendapatkan hal yang baik, dia diberikan reward, gitu ya. Ketika anak itu berbuat salah, dia ada sanksi. Dan yang kemudian sebagai seorang manajer, kalau kita sebagai orang manajer, dia harus mampu berbuat seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Siti Romla ya. Pertanyaannya Bu Hera dan Mem Retno serta Bu Rahma mungkin nanti punya jawabannya ya. Ketika kita melihat posisi kontrol dalam pelaksanaan segitiga restitusi, maka yang paling ideal posisi kontrol guru adalah sebagai seorang manajer, di mana dia bisa sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Gitu ya Pak Ibu ya. Oke, pertanyaannya, apakah guru tidak bisa menjalankan peran sebagai seorang penghukum dan juga sebagai seorang pembuat rasa bersalah? Nah, kalau kita lihat dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, tidak bisa Ibu. Karena anak itu istimewa, anak itu unik, anak itu berbakat, anak itu berpotensi masing-masing dan berbeda. Kita hanya menuntun, mendampingi mereka. Karena zaman kita ketika kita mungkin salah dihukum, maka kita takut. Anak sekarang beda ini, karena setiap masa beda orangnya, setiap orang beda masanya. Seperti itu ya Bu ya. Jadi pertanyaannya, apakah bisa? Kalau saya bilang tidak bisa Ibu ya, untuk menjadi penghukum dan juga pembuat rasa bersalah. Karena ketika kita menjalankan posisi kita sebagai penghukum, maka murid itu akan menjadi seorang pendendam. Ketika kita menjalankan posisi sebagai pembuat rasa bersalah, maka murid itu akan menjadi seorang yang merasa minder, rendah diri karena dia dicap sebagai orang yang gagal. Ya, yang paling ideal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu fondasi utama dari kurikulum Merdeka adalah setiap masalah yang ada diselesaikan dengan cara baik, karena anak adalah pribadi yang merdeka. Jadi ya, salah satu solusinya adalah menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi. Identitas anak jangan dibawa menjadi gagal, tapi diarahkan menjadi sukses. Yang kedua, tindakan yang mereka lakukan kita dukung, kita beri pengertian. Dan yang ketiga, kita ajak mereka berkomitmen untuk menemukan solusi ataupun hal-hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki masalah yang telah dibuat sebelumnya. Itu ya Bu ya. Jadi kalau dari saya pribadi, sesuai dengan modul itu, maka yang disarankan adalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang paling baik, yang terbaik adalah sebagai manajer. Ya. Oke. Mantap. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arif. Saya guru matematika di SMA 53. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan penjelasan atau diseminasi dari Pak Doli Arusdin tentang segitiga restitusi yang sangat luar biasa dari segi isi materinya, yang menyadarkan kita bahwa kita sebagai guru harus memahami bahwa tingkah laku yang siswa lakukan, baik itu yang negatif atau kurang menyenangkan di sekolah, mereka pada dasarnya adalah ingin mencari jati diri, ingin mencari perhatian, karena mereka tidak mendapatkan perhatian di rumah. Mungkin orang tuanya sibuk, mungkin orang tuanya kurang memperhatikan, sehingga kita sebagai guru disadarkan
bahwa ketika anak bertingkah laku di sekolah yang kurang baik, tanda petik kita katakan nakal, berbuat onar, kita jangan menjudge, memvonis dia bahwa dia nakal karena memang dia nakal, bukan. Tapi dia begitu karena ingin mendapatkan perhatian dari kita. Kita sebagai orang tuanya di sekolah harus lebih memahami bahwa apa sih yang terjadi sama ini anak, kenapa ini anak bisa seperti ini. Hari ini saya disadarkan bahwa dari penjelasan yang diberikan oleh Pak Doli bahwa kita sebagai orang tua harus lebih memahami anak lebih dalam, bahwa tingkah laku yang anak lakukan itu bukan serta-merta karena dia nakal, tapi karena proses jati diri si anak, proses anak ingin mencari perhatian dari kita, dan kitalah sebagai guru yang harus merangkul anak-anak ini, merangkul kemudian mencari tahu apa sih yang terjadi sama ini anak, sehingga kita bisa mengarahkan supaya anak-anak ini memperoleh masa depan yang lebih cerah lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Doli. Salam super, luar biasa. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.